Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan kali ini yang akan kita update adalah si mobil tampan ini. Mobil yang kelasnya jelas bukan kelasnya Fortuner. Sebelumnya kita udah pernah nge-review mobil sejenis ini atau mobil yang Palisade juga. Dan kita bandingin sama Fortuner sama Pajero. Orang malah banyak yang komplain tuh di kolom komentar. Oh, itu emang bukan kelasnya Pajero, bukan kelasnya Fortuner, bla bla bla. Ya emang iya sih bukan kelasnya. Karena memang dari sisi harga juga jauh beda. Mobil ini harganya 900 jutaan kurang lebih. Dan ini adalah Hyundai Palisade yang tipe lama. Sekarang sudah ada keluaran terbaru daripada Hyundai Palisade yang memang tampangnya lebih garang dan harganya juga jadi naik 70 jutaan dari harga mobil yang ada di depan kita kali ini. Dan ini adalah Hyundai Palisade yang signature. Buat kalian yang tertarik mobilnya, hubungi kontak kita di deskripsi, ada kontak WA di situ. Dan buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, karena ada banyak sekali mobil-mobil Hyundai yang bakal kita review nantinya. Palisade ini ada Hyundai Creta di bagian depan, Staria, Stargazer, Creta lagi di bagian situ. Dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang kalian tanyakan dan tambahkan, dan bagikan video kita kemana-mana melalui media sosial kalian gratis, bebas, sebebas-bebasnya. Nah, untuk si Hyundai Palisade edisi lama ini di bagian depannya masih rame kelihatan ya, karena dia materialnya chrome dengan grill yang desainnya 3D kayak gini, jadi kelihatan kekar. Kelihatan bling-bling kayak show on, kayak orang yang show on banget. Nah, terus bagian depannya kalau kita lihat ada sensor parkir 1, 2, 3, 4 dan kamera depan nggak ada. Di bagian bawah juga nggak ada kamera depan, which is mobil ini harusnya belum support buat kamera 360. Dan untuk lampu depannya, ini kuncinya by the way, ada buat buka bagasinya. Tapi yang terbaru tuh bisa buat start engine malah dengan lock unlock. Dan ini coba kita lampu seinnya posisinya ada di atas ini nih. Keren ya. Dan ada LED DRL-nya dan lampu utamanya di bawah ada proyektor 3 titik. Full LED system. LED projector berarti. Keren. Dan harusnya lampunya penerangannya pasti akan sangat terang dan sangat maksimal untuk mencahayai sisi depan. Dan kalau kita lihat dari sisi bonetnya. Di sini ada spesifikasi dan harganya. By the way, mobil ini kita lokasinya di Makassar ya. Mobil ini masih ready bos untuk yang edisi lama dengan harga 910 juta. Jadi kalau misalkan kalian masih butuh Hyundai Palisade lama, harganya kurang lebih segini. Dan kalau kita lihat dari sisi features, mesinnya si RDI diesel ya, 2000 cc, tenaganya 200 PS. Besar tenaganya, torsinya 45 kgm di RPM 17 sampai 2700. Luar biasa. Full tangkinya di 71 liter, transmisi otomatis 8 percepatan. Gila, mantep nih mobil. Warna dalamnya nanti bakal kita tunjukin. Nah, sama di bagian sebelah kiri sini, untuk motif lampunya di bagian atas ini DRL, tapi ada aksen lagi di sini, aksen warna chrome. Nggak tahu apa fungsinya, tapi setidaknya membuat tampilan mobilnya jadi lebih kelihatan enak. Dan kalau kita lihat bonetnya agak memanjang ke depan, memang looks-nya SUV banget di mobil. SUV mewah lah intinya. Dan kalau kita lihat ke bagian samping di fendernya, di sini bentuknya konturnya rada mengotak, tapi di bagian over fendernya sedikit agak membulat ya di bagian bawah. Dan di sini aksennya dia pakai yang black dove dengan material yang slim, jadi nggak yang membul keluar, hanya pemanis, dan itu membuat mobilnya jadi kelihatan kekar, karena memang biasanya over fender itu membuat mobil jadi kelihatan lebih kekar. Dan di bagian bawah sini velgnya ukurannya sangat besar, ringnya ring 20, bannya 245/50. Piringan cakramnya ukurannya sangat besar juga, dengan kaliper yang ukuran sangat besar juga, jadi sangat mumpuni untuk menghentikan mobil ini atau deakselerasi mobil ini dari kecepatan yang tinggi. Untuk pengereman, bannya pakai Bridgestone Dueler yang HP Sport AS. Nah, kayak gitu. Untuk lampu seinnya kalau kita lihat mirip dengan yang ada di Mercedes. Mirip ya lampu seinnya Mercy. Terus wipernya masih pakai yang frame besi. Lalu kemudian untuk kaca depannya visibility-nya cukup luas. Lalu kemudian untuk garis jendelanya di bagian bawah warnanya chrome sampai ke bagian atas. Dan di atas ini ada roof rail. Mobil ini memang sangat ganteng kalau dipasangin. Dan ini nggak limbung ya, karena suspensinya dewasa bandingannya. Di atas itu ada roof railnya. Paling cocok kalau misalkan dipasangin roof rack lagi. Nah, di bagian samping handle pintunya dibikin
sewarna dengan body dengan tombol lock unlock, karena memang mobil ini udah pakai smart key keyless, dan buka tutup pintunya effortless. Nggak perlu bantingan yang cukup keras untuk membuat pintunya jadi lebih rapat. Di bagian bawah ada side skirt yang warnanya silver kayak gitu, dan di bagian bawahnya, paling bawahnya, ada aksen warna black dove lagi. Dan di sini ada lampu sen lagi yang membul keluar khusus untuk orang yang di bagian samping bisa ngelihat. Jadi kecil tapi cakep. Nah, terus di bagian bawah sini, bagian belakang maksudnya, di sini tempat pengisian bahan bakarnya. Bahan bakarnya minimal pakai Pertamina Dex lah ya, jangan pakai solar untuk mobil ini bisa batok-batok nanti. Untuk bagian velg belakangnya ukurannya sama dengan yang ada di keempat rodanya, jadi mobil ini harusnya bisa rolling untuk semua velgnya. Kiri kanan depan belakang bisa rolling karena ukurannya sama. Pengereman belakangnya udah pakai cakram juga, dan handle pintu belakang ukurannya besar. Dan uniknya Hyundai tuh handle pintunya kan biasanya ada yang terpisah tuh. Ini dibikin satu bagian. Nah, cuma untuk yang belakang butuh sedikit effort buat nutupnya. Nah, ini line beltnya itu nggak melingkar ke sini tapi ke belakang lagi. Kenapa nggak sekalian terus ke paling belakang aja ya? Jadi kelihatan lebih enak aja dilihatnya. Tapi ya kayak gitulah desain yang ada. Terus kita ke yang bagian belakang. Sebenarnya yang paling belakang nih masih kurang lebih sama secara siluet dengan edisi terbarunya. Cuman memang ada beberapa perbedaan, dan kalau kita lihat di bagian belakang, ini kelihatan mobil ini pakai mesin diesel 2200 cc sama seperti yang ada di Staria dengan di Santa Fe. Nah, bagian atas ini ada defoggernya. Terus bagian atas antenanya belum yang shark fin, ada third brake lamp atau high mount stop lamp yang ada di bagian sini, dan wipernya, tulisan Palisade-nya nggak mungkin tulisannya Honda Beat di situ. Dan di bagian belakang, nah nih lampu belakangnya kelihatan cukup keren dengan aksen yang warna silver lagi di situ, sekaligus buat reflektor juga dan pemanis sih sebenarnya. Kalau kita lihat memang lebih cocok ada kayak gituannya, menyambung seolah-olah dari atas sampai ke bagian bawah dan ke samping. Nah, di bagian bawah itu ada fog lamp, ada reflektor juga kalau kita lihat di bagian bawah sini, dan ban serepnya ada di paling bawah situ. Untuk mufflernya ada dua di sini, diesel jadi warna hitam di situ karena mobilnya ya mesinnya mesin diesel, dan ada sensor parkir lagi, ada 4 di bagian belakang, dan pastinya ada kamera mundur di bagian atas dan penerangan untuk plat numbernya. Nah, kita coba lihat sisi dalamnya. Udah pakai power tailgate, jadi tinggal pencet tombol atau di remote bisa dipencet, dan kalau kita buka di sini tempat buat naruh barangnya bener-bener rata sampai ke bagian depan. Jadi bisa loading barang dengan jumlah yang cukup banyak di sini. Cukup luas sampai ke bagian depan, dan ini ada cantelan buat merapikan seatbeltnya biar nggak menghalangi. Dan di bagian kiri kanan itu ada botol atau cup holder. Nah, untuk melipat joknya juga sama di sini. Nah, untuk melipat jok baris keduanya, pencet yang ada di sini. Kalau misalkan kita butuh kita butuh tempat penyimpanan barang yang lebih luas lagi. Tapi ini mesti ditegakkan ininya dulu. Aha, sama seperti yang ada di sini. Kita naikkan dulu yang armrestnya. Nah, kalau dia bener-bener dilipat rata kayak gitu, jadinya super luas untuk naruh barangnya. Kita buka yang sebelah kanan biar kelihatan lebih terang lagi masuk ke bagian dalam. Nah, jadi kayak gini posisinya pada saat dia melipat full. Cuman memang di bagian tengah jadi kosong karena mobil ini joknya pakai yang captain seat. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan kita butuh kita nggak butuh yang paling belakang nih. Nah, kita tinggal naikkan lagi untuk ininya, untuk sandarannya, tekan pencet tombol yang ada di sini dan tarik ke atas, maka dia naik seperti semula. Dan ini headrestnya pastinya adjustable juga, bisa diatur buat naik turunnya. Dan untuk joknya ini dia udah pakai kulit ya, pasti dengan lubang-lubangan atau vaporated di sini. Nah, di sini ada kayak motif-motif diamond juga ya, enak di bagian atasnya. Dan untuk joknya ini bisa buat sliding, maju mundur. Oh sorry, ini buat itunya, buat recliningnya dan slidingnya seperti yang ada di sini. Iya benar. Oh bukan slidingnya ya, ini untuk akses menuju ke jok yang paling belakang. Dan karena dia nggak melipat ke depan yang scroll, jadi sedikit menghalangi akses ke jok yang paling belakang kalau misalkan kita butuh untuk duduk di jok yang paling belakang ini. Tapi ya biasanya yang paling belakang itu yang kasta
apa ya, kasta ketiga dalam keluarga yang diminta untuk duduk di jok yang paling belakang. Nah, kayak gitu. Kalau sebenarnya sih enak ya untuk buka, untuk menariknya tinggal tarik aja dari sini. Wih. Aha. Dan dia udah top titer juga, jadi aman buat dudukan bayi. Di sini juga bisa kita tarik. Dan ada hook lagi di sini, termasuk di bagian sebelah kanan, di bagian sebelah sini untuk menggantungkan barang di situ. Dan kalau kita lihat di bagian sini lagi, kita naikkan joknya dan kita lipat di sini. Haha, ini benar-benar ada akses ke belakang tapi nggak begitu besar untuk duduk di jok paling belakangnya. Di belakang bisa buat 3 orang, di tengah 2 orang, berarti mobil ini tetap 7-seater karena kalau kita lihat di bagian belakang itu ada 3 headrestnya. Nah, sekarang kita coba untuk duduk di jok tengahnya. Untuk jok tengahnya pengaturannya masih itu ya, masih belum elektrik. Slidingnya ada di bawah, recline-nya ada di bagian bawah sini. Jadi belum elektrik tapi cukup nyaman untuk posisi duduknya. Dan dengan armrest yang captain seat di sini, nyaman juga buat nyenderin tangan di bagian bawah sini. Dan kalau kita tutup pintunya, kedap banget. Nyaman juga buat nyenderin di bagian sebelah kiri. Jadi kiri kanan tuh nyaman buat nyenderin tangan kita. Dan di sini itu materialnya kulit dengan jahitan asli. Ada cup holder di bagian depannya dan tuas buat nutup pintunya dan mengunci pintunya ada di situ juga. Trim pintunya juga cukup mewah, kelihatan ada botol holder di bagian bawah selain cup holder di bagian atas. Dan di sini ada tray buat kita lebih privacy kalau misalkan kita nggak mau diintip orang dari luar gitu kan. Tinggal naikkan dari bagian sini. Seat back pocket ya. Ada power outlet lagi di bagian bawah sini. Dan di sini untuk AC-nya bisa mengatur temperaturnya, kemudian blowernya bisa di on off kan juga, dan bisa dipakai auto juga. Nah, kayak gitu. Ada semacam kayak air purifier kalau nggak salah di bagian sini. Dan untuk mendinginkan jok belakangnya kemungkinan juga sepertinya bisa. Dan di sini ada colokan buat charging di bagian sebelah kanan juga ada. Jadi handphone kita bisa taruh dalam sini sambil kabelnya dicolok dalam sini untuk chargingnya. Nah di atas, ada kaca jadi kita bisa beratapkan langit. Di bagian depannya juga ada. Dan kalau kita lihat di bagian atas ini materialnya kayak belutro atau kayak alcantara gitu. Jadi, lembut. Tapi sayangnya warnanya terang ya. Tapi kalian bisa pilih untuk trim jok bagian dalam yang warnanya lebih gelap. Nah kita ke sisi yang ada di depan. Kita mulai dari sisi sebelah kiri dulu. Nah untuk sisi sebelah kiri trim pintunya sama. Di sini materialnya kulit dengan jahitan-jahitan asli. Lalu kemudian ada handle pintu yang ukurannya sangat besar. Dan di bagian sini aksennya kayak aksen material kayu kayak gitu. Dan ada lock unlock door-nya di bagian atas dan tuas buat buka tutup pintunya. Dan di bagian bawah situ ada door pocket. Dan di sini ada cahaya untuk menerangi pada saat kita turun ke bawah. Untuk bagian depan dia electric seat 8 arah lengkap dan semua masih fungsi dengan sangat baik karena mobilnya masih cukup baru. Masih baru maksudnya. Dan ini udah ada incorporated-nya juga, ada lubang-lubangannya juga sampai ke bagian sandarannya. Dan kalau kita lihat memang lebih mewah justru perasaannya jok yang ada di depan ya, karena udah elektrik jadi benar-benar lebih manja. Padahal yang di belakang tuh captain seat, harusnya yang di belakang jadi lebih mewah. Dan di bagian dalamnya kalau kita lihat materialnya ada aksen kayu juga di bagian sini tapi kayak stiker ya. Dan di atas sini ada airbag, soft touch juga di bagian atas. Nah ini smooth untuk pembukaannya dan ada lampunya pasti untuk menerangi bagian barang. Dan untuk bagian tengahnya sini ada cup holder. Nanti kita tunjukin pada saat kita di sisi driver. Dah kalau gitu kita pindah ke sisi driver dulu. Kita pindah ke sisi kemudinya. Nah pakai tombol lock unlock juga karena mobilnya udah pakai smart key keyless. Dan untuk di sisi kemudi sama ada lampu, terus ada armrest dengan kulit jahitan asli. Dan di sini power window-nya bagian driver udah auto, ada lock unlock window.
ada pengaturan spion, dan pastinya ada lock unlock door-nya. Untuk memory seat-nya ada 2 di sini yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan pengemudian kita. Dan ini joknya bisa buat naik turun bagian depan dan belakang, bisa buat ini buat penyangga paha yang ada depan, jadi setinggi apapun kalian tetap bisa. Dan ada lumbar support di bagian bawah sini untuk punggung, ya kan. Nah, terus untuk sandaran dari sini cakep, jadi ya elektrik lah ya. Nah, terus kita coba duduk di atas. Nah, ini mobil SUV tapi nggak kaku untuk feel-nya pada saat kita di dalam. Dan untuk setirnya kulit semua, kulit dengan jahitan-jahitan semua. Udah dilengkapi dengan cruise control, jadi bisa berakselerasi sambil kita main joystick aja di sini. Main jari aja, nggak perlu nginjek pedal yang ada di bawah. Untuk ngangkat tutup telepon, voice command, mode di bagian speedometernya bisa diatur dari sini. Volume bisa dinaik turunkan, dan buat next reverse dari menu yang ada di radionya bisa juga. Dan ini setirnya udah dilengkapi dengan pedal shifter juga, jadi sekalipun transmisinya otomatis, ini bisa ada sensasi manualnya juga. Ini bisa buat naik turun, maju mundur, bisa dengan travel maju mundur yang cukup jauh juga. Cluster meternya kalau kita lihat kiri kanan masih analog, tapi MID-nya udah digital. Dan ini armrest-nya ukuran cukup besar, di bawah ada 2 power outlet lagi, bisa buat naruh barang juga. Dan ini tempat buat cup holdernya. Saya ini nggak bisa maju mundur ya, nggak bisa maju mundur. Ada USB slot lagi, dan ini bisa disembunyikan kalau kita nggak butuh. Nah, jadi lebih luas lagi di bawah. Buat charging handphone yang ada di bawah harusnya support buat wireless charging juga. Dan untuk menutupnya tinggal pencet yang ada di sini dan tarik. Atau main tarik aja kalau ini ya. Cuman untuk bukanya yang push. Wih, cakep. Cakep bos. Ya, ada bisa jadi main-mainan nih. Nah, terus bagian transmisinya dia model tombol, nggak yang model tuas lagi. Lalu kemudian untuk joknya ada air purifier-nya, ada semacam kayak hembusan anginnya, ada kipasnya di situ, ada, ya kurang lebih kayak gitu. Ada auto hold-nya, ada mode berkendara, kamera 360, parking brake-nya, dan AC-nya udah digital pastinya. Dual zone, bisa disinkronize, bisa di-unsynchronize pula. Head unitnya nggak begitu besar. Di atas spion tengahnya sudah pakai elektrokromatik, dan di atas ini ada sunroof yang bisa dibuka tutup kacanya, dan ada lampu baca lagi. Kayak gitu. Dan di bagian bawah sini ada buat infotainment atau entertainment ya, radio, media, shake track, setup dan lainnya, dan termasuk ada lampu hazard di bagian tengah. Nah, itu bos yang bisa kita update kali ini tentang si Hyundai Palisade generasi sebelum edisi terbaru sekarang. Buat kalian yang masih hunting Palisade dengan harga yang masih lebih murah dari edisi sekarang, unitnya masih ada di sini. Silahkan hubungi kontak kita di deskripsi. Gak usah ragu-ragu dan malu-malu bos. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.